Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan analisa 12 saham menarik untuk hari Senin tanggal 24 Februari 2025. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena semua keputusan investasi di tangan masing-masing. So IHSG hari ini ada sedikit kenaikan 0,2%, close di 6.803. Namun masih ada net sell dari investor asing ya sebesar 683 miliar di market reguler. Jadi saham pertama yang menurut kita menarik ya pada hari ini, hari Jumat ya, tanggal 21 Februari adalah saham SMDR. Di mana SMDR ini sudah menunjukkan adanya tanda-tanda penguatan kembali ya. Meskipun hari ini memang berada di zona overbought-nya. So untuk SMDR hari ini naik 10%, close di Rp264 per saham dan mulai ada tanda-tanda kenaikan dari zona oversold-nya di tanggal 13 Februari 2025. Meskipun memang sudah bertengger di zona oversold itu sejak di 4 Februari ya. Namun dia kembali turun dan kita lihat mulai bangkit dari zona oversold itu di 13 Februari dan 14 Februari. Jadi cukup menarik untuk teman-teman bisa entry di harga bawah. Dan hari ini juga ada normal akumulasi ya, terutama dari GR, XL, ZP dan juga BQ. Kita akan cek juga untuk money flow ya dari investor asingnya untuk SMDR. Hari ini ada net buy 144 jutaan saja ya. Meskipun memang kita lihat transaksi asing tidak terlalu besar di SMDR, tapi ternyata investor asing pun ikut masuk. Namun yang akumulasi cukup besar di sini adalah investor domestik ya. Ada GR dan juga XL. Saham kedua yang kita lihat cukup oke adalah NCKL ya, di mana NCKL mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan, naik 7,2%, close di Rp665 per sahamnya. Kita lihat hari ini juga ada akumulasi terutama dari CCIF dan juga AZ. Dan kenaikan hari ini juga menunjukkan adanya kenaikan dari zona oversold ya, alias jenuh jual. Jadi wajar NCKL bisa naik dan juga kita lihat kenaikan hari ini bisa dikatakan sebagai bullish reversal. Meskipun investor asingnya ada net sell ya 2 miliaran seperti itu. Karena memang di tanggal 7 Februari ya sampai di tanggal 19 Februari itu asingnya sempat masuk banyak ya. Namun ketika hari ini naik kita lihat investor asing malah take profit ya. It's okay dan kita lihat di sini investor domestik yang mendominasi akumulasi ya, ada CC dan juga IF. Selanjutnya juga Inco. Inco hari ini naik 4,4%, close di Rp3.050 per saham. Ini cukup menarik guys ya. Dan ada akumulasi juga terutama dari BBAI dan juga BK. Jadi kita cek untuk Inco, itu ternyata ada akumulasi ya dari asing sebesar 5,8 miliar. Oke guys, ada yang lupa guys ya, kita nggak pasang long position di sini. Untuk teman-teman yang ingin mengincar ya guys ya, saham-saham yang memang sedang kembali bullish reversal, ini untuk Inco sendiri teman-teman bisa pantau di pembatasan risiko 5,6% ya sampai 6%-an, tapi untuk target take profitnya teman-teman bisa set di sekitar MA 150 ya, yaitu 20%. Jadi potensi risk and reward-nya masih cukup tinggi. Namun kembali lagi ya, disclaimer on, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Jadi investasi saham itu memang investasi yang beresiko. Nah, untuk NCKL juga teman-teman bisa buat ya trading plan seperti tadi ya guys ya, dengan menggunakan long position di sini. Oke guys, untuk stop loss-nya teman-teman bisa pantau di sekitar 4%. Untuk take profit-nya jika lanjut naik lagi, teman-teman bisa set di sekitar Rp840 per saham dengan potensi gain di 26%. Ini lebih menarik ya. Selanjutnya adalah Doid ya, di mana Doid hari ini juga ada kenaikan 5%, close di Rp498 per saham, ada normal akumulasi dan jika kita perhatikan ya ini cukup menarik. So, kalau misal teman-teman mau open posisi ya, pastikan teman-teman pantau di harga 470-an ya dengan pembatasan risiko di 4,6%. Untuk target take profitnya di MA 150 terlebih dahulu guys ya, dengan potensi gain di 29%. Ini pun jika memang benar-benar lanjut naik ya. Namun teman-teman yang mungkin sering trading ya harus memperhatikan potensi risk and reward-nya juga nih, karena kita melihat memang banyak sekali saham-saham yang sudah turun ya. Namun bisa saja kembali turun lebih dalam. Jadi Doid hari ini ada normal akumulasi terutama dari CP, PDCC dan juga YP. Kita cek untuk saham Doid. Doid hari ini net sell 429 jutaan guys ya, dan kita lihat kenaikan dari Doid ini kemungkinan akan cukup sideways terlebih dahulu ya sebelum naik ke level yang lebih tinggi seperti itu. Selanjutnya Pani. Untuk Pani ada kenaikan tipis 3,4% ya, close di Rp12.750 per saham dan
Kita lihat memang di 2 hari terakhir ini cukup sideways karena memang juga berada di zona overbought ya atau jenuh beli. Jadi teman-teman harus berhati-hati nih meskipun ada akumulasi ya dari domestik, ada YP, LG dan juga AO. Namun sepertinya asingnya net sell guys. Coba kita cek ya untuk saham PANI. Asingnya hari ini net sell 2,3 miliar guys untuk saham PANI ya. Jadi hati-hati karena memang berada di zona overbought. Namun jika ada kenaikan, teman-teman yang kemarin sudah ambil di harga bawah bisa take profit ya di harga yang lebih tinggi lagi. Mungkin mau take profit di sekitar 14.000 sampai 15.000 it's okay. Selanjutnya Brand ada kenaikan 2,9%, close di Rp6.900 per saham, namun ada normal distribusi ya, terutama dari AK, ZP, dan juga CC. Ternyata Brand ada net sell asing hari ini sebesar 30,6 miliar guys ya dari investor asingnya. Nah, jadi untuk saham Brand, apakah cocok untuk kita open posisi? Kalau menurut saya sih wait and see dulu ya, karena di sini masih ada distribusi, terutama dari investor asing. Lalu ada Tebig ya guys ya. Coba kita kasih tanda dulu guys. Ini Tebig sebenarnya masih berada di posisi yang uptrend ya. Berada di posisi yang uptrend. Jadi kalau misal teman-teman ingin entry pun ya resikonya cukup besar gitu ya. Karena sudah cukup tinggi juga untuk Tebig. Tapi kalau misal memang teman-teman yakin ya dengan trend followingnya ya silahkan saja. Di Rp2.240 per saham hari ini ada kenaikan 2,2%. Dan kita lihat memang hari ini ada akumulasi ya, terutama dari investor asing. Jadi kita cek ya untuk akumulasinya. Ada net buy 80 juta setelah kemarin net sell 3,5 miliar ya. Jadi mulai diakumulasi kembali. So teman-teman pantau terlebih dahulu, saya rasa lebih baik ya karena kita lihat memang posisinya TB gini masih di zona uptrend. Tapi untuk teman-teman yang mungkin mau trend following, tetap ya harus ada pembatasan risiko jika ternyata tidak sesuai trading plan teman-teman. Selanjutnya ADMR mulai menunjukkan adanya sedikit ya tanda-tanda kenaikan 1,2% hari ini, close di Rp830 per saham. Namun hari ini ternyata ada normal distribusi nih dari domestik, sedangkan asingnya akumulasi. Jadi cukup menarik untuk ADMR ya karena asing kembali masuk. Kemarin net buy 3,7 miliar, hari ini juga net buy 1,5 miliar ya meskipun kemarin ada koreksi. Jadi untuk ADMR sudah 2 hari ini asing masuk, jadi teman-teman silahkan pantau. Jika ingin tambah muatan untuk teman-teman yang mungkin masih floating loss ya silakan di harga saat ini saya rasa masih oke. Selanjutnya LPPF. Nah, menjelang puasa Ramadan dan juga Idul Fitri ya, kita lihat LPPF-nya ada kenaikan 4,18%, close di Rp1.620 per saham. LPPF pun bisa teman-teman pantau ya untuk bisa swing trade ya di LPPF. Pembatasan risiko seperti biasa di 3,8 sampai 4% ya untuk resisten sebelumnya di sekitar 1780 ya dengan target take profit untuk jangka pendeknya di 10%. Jadi ini sudah cukup aman ya, sudah cukup oke sebenarnya. Namun teman-teman yang hari ini sudah masuk ya, sudah ada hijau juga di portonya ya sekitar 4% ke bawah gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang sudah ambil di harga bawah dan masih hold silahkan lanjut hold ya karena ini masih cukup menarik. Jadi LPPF-nya masih bisa di hold ya guys ya. Dan ada akumulasi juga terutama dari DP dan juga AI. Jika kita cek untuk akumulasi asingnya, ini ada net buy ya di 1 minggu terakhir meskipun hari ini net buy-nya tidak besar, namun di tanggal 14 Februari ada akumulasi 1,1 miliar. Jadi cukup menarik untuk LPPF, apalagi teman-teman yang sudah ambil di harga bawah ya silahkan lanjut hold. Lalu MAPI juga ternyata hari ini naik 2,8%, close di Rp1.430 per saham. Kita lihat cukup netral ya, secara rata-rata ada akumulasi dari domestik, namun asingnya di sini distribusi. Jadi yang menaikkan MAPI hari ini adalah domestik ya. Jika memang seperti itu, maka teman-teman pantau bandarmologi dari domestiknya, bukan asingnya, karena asingnya net sell. Hari ini net sell asing 28,2 miliar guys, jadi cukup besar ya. Selanjutnya adalah MAPA ya. MAPA juga ada sedikit kenaikan 1,2%, close di Rp830 per saham. Hari ini cukup netral, ada akumulasi dari KZ dan juga YU, namun PDBK distribusi. Dan kita lihat hari ini untuk MAPA ya, asingnya malah masuk di MAPA guys.
asingnya masuk ya 2 hari ini masuk di MAPA, kemarin net buy 2,5 miliar, hari ini 3,6 miliar. Jadi cukup menarik untuk MAPA dan MAPI ya teman-teman perbedaannya hanya di pemantauan bandarmologinya saja ya. Tinggal pantau investor domestiknya yang akumulasi besar di MAPI. Kalau di MAPA teman-teman pantau yang investor asingnya seperti itu. Jadi untuk MAPA ya kalau misal teman-teman mau open posisi saya rasa cukup oke. Ya karena ini benar-benar berada di support guys ya. Jadi untuk stop loss-nya ya sekitar 1-2%-an masih oke ya. Tidak terlalu dalam gitu guys. Tapi untuk targetnya teman-teman bisa set di sekitar 980 untuk potensi capital gain 18%. Jadi cukup menarik ya apalagi jika saham apa ini benar-benar naik. Oke guys, tadi kayaknya kita sudah bahas ADMR ya. Apa belum ya? Belum ya? Oh sudah ya, sudah. Ya, jadi ini ADMR-nya double guys ya. Kita coba lihat apa ya. Oke lah, kita cukupkan guys ya untuk pembahasan kita pada video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.